Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bunda, ketemu lagi bersama saya Devi di channel YouTube-nya Baju Yuli Syar'i Sejak Dini. Teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tips menggunakan kamera DSLR. Tapi sebelum itu, saya mengingatkan pada teman-teman di rumah yang lagi mencari baju gamis anak, Bunda bisa langsung cek websitenya kita bajuyuli.com, atau misalkan Bunda punya aplikasi marketplace, Bunda bisa langsung cek marketplace di bawah ini. Nah, oke, bagi teman-teman di rumah, apa termasuk pehobi fotografi? Kalau iya, kamera jenis apa yang digunakan teman-teman di rumah? Kamera mirrorless atau DSLR? Pada dasarnya, kamera mirrorless saat ini lebih populer dibandingkan dengan kamera DSLR. Alasannya beragam, mulai dari harganya, faktor bodi yang lebih ringkas, sama kemudahan penggunaannya. Namun jika ingin lebih serius dengan fotografi, kamu bisa mempelajari tips menggunakan kamera DSLR. Nah, sekarang saya sudah bersama fotografernya Baju Yuli. Ini Al, fotografernya Baju Yuli. Nah, di sini kita akan berbagi tips ya Al sama teman-teman di rumah. Gimana sih cara atau tips menggunakan kamera DSLR? Tapi sebelum itu, kamera apa sih yang digunakan Al untuk foto sekarang? Kalau sekarang saya pakainya Canon 90D. Oh, Canon 90D itu kisarannya berapa tuh? Buat bunda-bunda di rumah mungkin belum tahu gitu. Waktu itu mah belinya 20 juta. 20 juta, Masya Allah Bunda. Nah, kelebihan Canon ini tuh apa sih? Kelebihannya kalau buat saya, karena saya kan user Canon udah dari lama, jadi lebih familiar aja gitu. Kayaknya lebih cocok pakai Canon. Terus juga kalau dari warna, kalau menurut saya mah, terus juga dari fokusnya, karena kan ini lensanya juga udah ultrasonic motor, jadi bisa cepat gitu fokusnya. Tips yang pertama untuk belajar kamera DSLR itu apa sih? Tips yang paling pertama ya, udah pastilah paham dulu gitu tombol-tombol yang ada di bodi kameranya. Karena percuma sih kamera sih bagus gimana juga, kalau misalkan kita nggak paham gitu sama tombol-tombol yang ada di sini, yang ada di bodi kamera. Oh iya, dan kelebihannya itu salah satunya Canon 90D itu ini bisa di flip. Jadi kalau misalkan nggak butuh LCD buat ngelihat gitu ya, backingnya bisa ditutup gitu. Atau misalkan kita ngambilnya gini, kalau saya foto produk kan gini. Jadi sininya bisa disesuaikan gitu sama sudut pandang kita juga lebih enak. Itu layarnya touch juga enggak? Touchscreen. Bisa jadi salah satu opsi ya buat bunda yang pengen beli kamera DSLR, mungkin bisa dicoba beli ini ya. Boleh. Ya, recommended lah. Nah, terus paling yang pertama ya, tombolnya itu yang pasti tombol on off-nya gitu. Nah, tombol on off-nya itu ada di sini. Nah, ini tombol on off-nya gitu. Jangan sampai ntar udah gaya-gaya bawa kamera tapi nggak tahu cara nyalainnya gimana. Kadang emang suka gitu ya. Hasilnya nyalainnya gimana kan, jadinya kurang gitu. Iya. Nah, terus selanjutnya ini yang paling penting, tombol shutter buat ini shutter release. Ini tuh buat ngambil fotonya gitu. Ini di sini kalau 90D. Terus di sini ada thumb wheel, namanya thumb wheel itu buat nentuin mau pakai mode apa sih kita motonya gitu. Nah, kalau di sini ada C1, C2, bulk, manual, aperture priority, terus shutter speed priority, terus yang sisanya auto gitu. Nah, itu tuh berbeda-beda ya. Tombol menu juga di sini. Ini tuh buat ngatur yang paling ini ya menu aja gitu.
ada ini misalkan image quality-nya mau apa nih, RAW, JPEG atau misalkan RAW JPEG gitu. Nah, terus juga ada aspek rasio ngaturnya ya di sini di tombol menu. Nah, terus ada juga di sebelahnya tombol info. Info tuh misalkan kayak ini kita udah moto terus mau lihat programnya atau misalkan pakai ininya shutter speednya tadi itu berapa ya lupa gitu. Nah, lihatnya di sini di info. Dilihat gitu ya hasilnya. Di sini ada. Nah, terus selanjutnya ke pinggirnya ini viewfinder. Ini mah buat noong ya. Noong. Ini di sini. Nah, kita buat, nah ini mah biasalah pas pada tahun mungkin ya. Ini mah viewfinder buat lihat gitu. Buat lihat. Kayak gini. Nah, terus yang jarang orang tahu itu mungkin tombol ini saya juga nggak tahu sih namanya apa. Itu di viewfinder. Nah, buat teman-teman yang pas viewfinder mas apa sih lihat di sini viewfinder, nah ini asal enggak ini apa sih enggak fokus gitu pas dilihat di sini teh. Oh, jadi diaturnya di sana gitu. Enggak. Jadi Bukan, asal enggak fokus mungkin kan mata teman-teman tuh minus gitu. Nah, buat ngatur itu di sebelah sini minus atau plus ini tuh bisa jadi diatur. itu untuk mata minus gitu. Bisa disesuaikan di sini. Tuh. Nah, terus di sini ada live preview. Tombol live preview ini tuh kalau di Canon 90D selain bisa ngeganti dari mode viewfinder ke mode LCD, bisa juga dari mode foto langsung ke mode video. Gitu. Terus ada juga tombol sebelahnya AF. Tombol AF ini untuk tombol AF ini biasanya untuk masuk ke menu. Ini tuh untuk white balance. Nah, terus ada tombol zoom in zoom out juga. Ini biasanya kalau saya pakainya buat review. Ini fotonya udah jelas belum sih di zoom tuh sampai kalau di sini mah 10 kali sih. Ini tuh udah kadang kan kalau misalkan dilihat dari jauh mah udah fokus gitu ya. Si gambarnya tuh pas di zoom gini ngeblur jadi nggak bisa ini diambil ulang. Kalau misalkan itu tadi zoom in, nah kalau misalkan zoom out ya sebaliknya udah di zoom in terus mau tadi kan ada zoom in tuh kayak ngegedein, kalau zoom out tuh yang ngecilin lagi gitu jadi tambah jauh. Terus ini kalau di Canon 90D saya masih sama nggak tahu namanya apa, tapi ini tuh buat ngegeser-geser. Kalau misalkan kayak tadi contohnya tuh zoom in, ini di sini bisa dilihat kanan kiri atas bawahnya gitu ya. Gitu Kan kalau nggak salah kalau di Canon yang sebelumnya kayak dipencet. Ya sama sih di 90D juga ada ini. Ada juga. Masih bisa, tapi ini ada kayak ini. Lebih praktis mungkin ya kalau pakai. Lebih enak ini soalnya bentuknya kayak analog gitu. Nah, terus juga ada tombol Q, tombol key. Nah, ini tuh untuk masuk ke menu, ngatur shutter speed, diafragma, ISO, light meter dan lain-lain lah gitu yang ada di menu. Nah, terus ini ada yang kayak roda di tengah. Ini tuh buat ngatur aperture, diafragma kalau misalkan diputar kayak shortcutnya lah gitu. Jadi nggak usah harus masuk ke menu dulu. Nah, terus yang tengahnya ini ya buat yang geser-geser tadi di menu. Terus ada tombol preview, terus ada tombol hapus, terus ada tombol lock. Gitu. Terus ada lagi ini sih, ini mah AF, ini buat ngatur fokus sih, kayak manual fokus, AF operation. Terus ada drive tuh kayak ini, kayak jepretannya tuh, ini ada high speed continuous, ada low speed, ada silent shooting gitu. Nah, terus ada ISO mah udah jelas ya, pasti pada tahu itu mah buat cahaya. Terus ini ada metering mode. Nah, Metering mode itu untuk light meter, buat ngatur cahaya nih yang di sini. Kan biasanya kalau moto biar ininya di tengah ya bagus nama gitu. Nah, itu tuh namanya light meter.
Itu ada di sini. Terus ini oh ini buat tombol ini. Biar ada cahayanya. Kadang kan gelap gitu atau sebenarnya terang sih. Kalau misalkan terang banget kan ini suka nggak kelihatan. Ya. Nah ini pakai. Itu aja sih paling kalau misalkan dari tombol ini di lensa ini tuh ada pengaturan untuk manual fokus dan autofocus. Terus ada juga stabilizer atau misalkan kalau misalkan teman-teman mau beli kamera tuh ada tulisannya pas di bagian lensa tuh IS, nah itu udah ada image stabilizernya. Nah ini di sini. Terus juga ini tombol lock buat ngunci biar kalau misalkan lensanya lagi disimpan enggak nge-zoom in gitu, biar enggak ngebuka ini. Gitu. Oke. Terus yang berikutnya apa tuh Kak tipsnya? Terus yang selanjutnya itu udah pasti kalau mau teman tentuin lensanya gitu sesuai kebutuhan. Kalau misalkan saya mah ini pakainya lensa kit 18 sampai 135. Terus juga kayak yang udah tadi saya bilang ini teh lensanya udah ada fitur image stabilizer sama USM itu ultrasonic motor. Jadi kalau misalkan fokus teh cepet gitu, pertama cepat terus nggak berisik. Kalau misalkan bikin video biasanya kerasa banget sih. Kalau ngegeserin fokus kan sok bunyi ngek gitu. Nah, nanti mah kalau misalkan udah USM nggak bakalan kayak gitu, jadi silent lah ya. Nggak bakalan berisik lah. Nah, untuk lensa juga macam-macam sih, ada fix, ada tele, itu mah disesuaikan aja sih. Sesuai kebutuhan ya. Kalau fix kan biasanya untuk foto produk yang kecil-kecil gitu ya, yang kayak botol minum mungkin atau apa. Itu enak ya. Kalau fix itu nggak ada distorsinya, enaknya teh. Kalau misalkan kit gini, kalau misalkan kalau kita belum terbiasa, itu biasanya rawan distorsi pas focal length sama diafragma juga ngaruh. Oke. Gitu. Terus tips yang ketiga? Tips yang ketiga tuh udah pasti kalau ngomongin kamera ngomongin segitiga exposure. Apa tuh segitiga exposure? Kalau teman-teman yang minimal udah pernah belajar fotografi gitu, walaupun basic itu pasti yang pertama disebutin itu segitiga exposure gitu. Selain yang tadi ya tombol di kamera gitu, segitiga exposure itu ada shutter speed, ada aperture atau diafragma, terus ada juga ISO. Nah itu mah balik lagi ke teman-teman sih pengalaman, terus ya sering-sering belajar aja lah. Nanti juga ada teman-teman bisa nemuin sendiri gitu. Enaknya kayak gimana sih? Shutter speed berapa yang cocok gitu sama kebutuhan teman-teman, diafragmanya, ISO-nya. Tapi nah paling kalau dari ISO, kalau saran saya mah buat teman-teman yang pemula jangan terlalu besar kalau pakai ISO, soalnya itu rentan noise. Oke. Terus tips yang keempat? Yang keempat tuh paling komposisi. Banyak sih kalau ngomongin komposisi mah, kalau secara teorinya mah itu 20 lebih mungkin ya. Tapi mungkin di next episode kita masih dalam ya. Kalau misalkan untuk komposisi mah gitu, saya juga masih belum terlalu yang gimana sih kalau komposisinya gitu. Kita juga masih sama-sama belajar ya teman-teman. Masih sama-sama belajar. Nah terus tapi yang paling familiar udah pastilah itu mah yang ROT gitu, raw of third. Nah itu mah teman-teman juga bisa belajar dari di kameranya ada gitu, ada mode gridnya gitu, mode gridnya aktifin aja. Nanti misalkan objeknya mau dikasih di pinggir, berarti di sisi kanan gitu, di sisi kanan berarti sebelah sininya harus ada apa, atau misalkan mau kosong ya itu mah balik lagi ke konsepnya ya, ke selera masing-masing juga. Terus misalkan atau teman-teman yang suka fotografi arsitektur gitu, biasanya main di shape atau misalkan leading lines, perspektif, itu banyak sih kalau itu mah. Di Google juga banyak lah kalau komposisi mah.
tinggal banyak ngulik aja. Oke, terus yang selanjutnya berarti tips yang kelima. Yang kelima, belajar fokusin lensa paling. Siap. Soalnya kadang sebenarnya mau nggak berarti foto ngeblur itu jelek gitu, karena banyak juga foto yang sengaja diblurin lah ya, itu pengen blur lah gitu, sengaja fotonya. Nah tapi kenapa penting fokusin belajar fokusin belajar titik fokus itu ya biar pertama kita tahu gitu point of interest di fotonya di mana. Terus misalkan kalau kayak saya di fotografi fashion gitu ya, itu ngaruh ke kayak tekstur bahan, tekstur kain, terus detail kancing di mana sih, itu fokus di situ. Itu belajarnya ya cukup apa ya, harus leken lah gitu, nggak bisa sehari 2 hari. Nggak tahu sih bahasa enggak sih ya sering-sering aja sering-sering belajar gitu. Nah untuk fokus sendiri kalau untuk di bidang fashion atau komersil lah ya, itu tuh bisa langsung di lensanya di sini simpelnya mah gitu ya, sambil viewfinder atau misalkan di live review di LCD bisa langsung sambil diputar-putar aja, nentuin fokusnya di sini. Oke, selanjutnya ada tips selanjutnya apa cukup? Ada sih. Apa lagi? Kalau buat teman-teman paling ini mah tapi balik lagi ke selera gitu. Untuk teman-teman yang lebih suka foto-foto, untuk teman-teman yang lebih suka foto natural, gitu, paling saran saya mah diminimalisir aja pakai flash gitu. Kecuali kalau misalkan kayak foto studio, kalau outdoor mah minimalisir aja lah gitu. Kenapa minimalisir flash? Karena biar fotonya nggak terlalu dramatis gitu. Tapi cuma kadang kan di objeknya aja ya cerah tapi belakangnya gelap. Tapi itu balik lagi ke selera sih sama konsepnya yang masuk konsepnya. Itu. Nah, udah cukup tipsnya. Mungkin berarti tadi tuh udah ada 6 tips tuh Bunda, tips untuk mempelajari kamera DSLR ya. Ada aku masukkan lagi buat teman-teman yang lagi belajar DSLR di rumah. Paling kalau masukan mah foto mah nggak usah terlalu banyak mikir, banyakin aja ngambil gambar, ngambil fotonya gitu. Ntar juga teman-teman bisa tahu sendiri sih apa yang teman-teman pengen gitu di fotonya kayak gimana, cara fokusin gimana, yaitu karena banyak moto gitu, banyak belajar. Ya, jadi itu kita bisa karena terbiasa ya Bunda gitu. Jadi kalau emang pengen jadi fotografer profesional, jadi kita tuh harus rajin-rajin aja, langsung jepret aja gitu, nggak usah kebanyakan mikir karena profesional juga awalnya kayak gitu juga ya. Berawal dari nggak bisa karena sering memotret jadi bisa jadi profesional. Tuh bunda di rumah udah kebayang nggak sih gimana menggunakan kamera DSLR? Udah tergiur nggak sih pengen nyoba kamera DSLR gitu kan ya? Langsung komen aja di bawah ya. Nah sebelum ke penutupan, bagi bunda di rumah yang sedang membutuhkan atau pengen membeli baju gamis anak, bunda bisa langsung cek websitenya kita bajuyuli.com, atau misalkan bunda punya aplikasi marketplace, bunda bisa langsung cek marketplace di bawah ini. Terima kasih bunda sudah mau menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.